Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, senang ya bertemu kembali bersama Ibu Hajar Hayati ya. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi eksponensial. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang fungsi eksponensial dan grafiknya. Baiklah, apakah itu aplikasi fungsi eksponensial? Ya, adalah penggunaan dari rumus fungsi eksponensial. Kata lainnya, apa sih Bu manfaat dari fungsi eksponensial itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak sih? Nah itu ya, ternyata banyak sekali masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan fungsi eksponensial. Sebagaimana kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah belajar dari materi ini, kalian mampu menyelesaikan masalah pada kehidupan nyata dengan menggunakan fungsi eksponensial ya. Baiklah, kita mulai ya. Kita kemarin tahu ya, bahkan sangat viral tentang COVID-19. Nah, kalian tentu tidak asing ya, di berbagai media disajikan laju dari penderita yang terpapar virus COVID ya, yang positif. Nah, itu laju dari penderita COVID-19 itu adalah salah satu dari aplikasi fungsi eksponensial gitu ya. Jadi, nah, apalagi sih Bu yang bisa diselesaikan dengan fungsi eksponensial? Satu, pertumbuhan atau istilahnya exponential growth. Kemudian peluruhan atau decay problem. Kemudian rangkaian listrik, juga tentang bunga majemuk. Nah, kita akan bahas dua saja ya dari fungsi eksponensial ini. Yang pertama, fungsi eksponensial dengan basis bilangan E ya. Kita akan menghitung jumlah bakteri kolera dalam waktu tertentu yang berkembang biak secara eksponensial dengan membelah selnya. Apa itu bilangan E? Kembali ke sini ya. Bilangan E ini atau Euler istilahnya ya, adalah bilangan yang biasa dipakai dalam menyelesaikan berbagai bentuk masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Bilangan E ini merupakan basis ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, menghitung jumlah bakteri kolera dalam waktu tertentu yang berkembang biak secara eksponensial dengan membelah selnya atau membelah diri, ini adalah dengan formula N sama dengan N0 kali E pangkat 1,386 kali T. E ini tadi ya, Euler itu ya, dimana N adalah jumlah bakteri yang muncul setelah T jam. Kemudian N0-nya adalah jumlah bakteri pada permulaan atau bakteri awal atau ketika T-nya waktunya 0. Kemudian misalnya ini ya contohnya, contoh kasusnya, jika di awal terdapat 25 bakteri, bakteri apa tadi? Kolera ya, tentukan jumlah bakteri setelah 0,6 jam ya. Kita jawab ya, kita selesaikan. Langkah pertama tentu saja formulanya ya, berarti N sama dengan N0 kali bilangan E atau Euler pangkat 1,386 kali T. Kemudian kita substitusi ya, N0-nya adalah 25 kali bilangan E-nya adalah 2,72 pangkat 1,386. T-nya adalah lama atau waktunya ya. Di situ ada berapa? 0,6. Berarti 0,6 jam ya, dalam jam. Karena ini perhitungannya tadi dalam jam ya, T-nya dalam jam. Kemudian kita selesaikan ini. 2,72 dipangkatkan hasil kali dari 1,386 kali 0,6. Ini diselesaikan pakai kalkulator ya. Kemudian baru dikalikan 25. Hasilnya adalah 57.
Nah, jadi jumlah bakteri apa tadi? Bakteri kolera ya. Setelah 6 jam 0,6 ya. 0,6 jam adalah 57 ya. Kita lanjut ya ke kasus yang kedua. Kita menggunakan prinsip bunga majemuk. Prinsip bunga majemuk ini biasa digunakan di bank konvensional, di mana di situ biasanya menghitung bunga dari simpenan atau bunga dari deposito ya. Ini formulanya adalah Y sama dengan P kali 1 ditambah R per M pangkat M kali T ya. Dimana Y-nya adalah nilai akumulasi, P-nya adalah nilai awal, kemudian R-nya nilai bunganya, M-nya frekuensi dari penggabungan, dan T-nya adalah waktu. Contoh, uang pulan di suatu bank senilai 1 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Misalnya ini deposito ya. Hitunglah uang pulan setelah 6 bulan. Misalnya depositonya 6 bulan. Kemudian yang kedua, besar bunga yang diterima setelah 6 bulan itu berapa ya? Jawabnya berarti kita tulis lagi formulanya dulu ya. Y sama dengan P kali 1 ditambah R per M pangkat M kali T ya. Kemudian kita substitusi ya. Tadi P-nya berapa? 1 juta ya. Atau nilai pertamanya 1 juta rupiah ya. Kemudian dikalikan 1 ditambah R. R itu apa? Nilai bunganya. Bunganya 10%, berarti 0,1 per M adalah frekuensi dari penggabungan. Berarti dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti ini 12 pangkat MT. MT-nya waktunya ini berapa? 6 bulan. Berarti pangkat 6 ya. Kemudian langkah berikutnya, 1 juta ini kita tulis dalam bilangan baku ya, atau scientific notation. Bilangan baku ini biasanya dijadikan basis 10. 1 juta itu berarti dibagi 10 berapa? 1 kali 10 pangkat berapa? 6 ya. Kemudian dikalikan ini 1 ditambah 0,1 dibagi 12 itu berapa? 0,0083 pangkat 6. Kemudian ini masih tetap 1 kali 10 pangkat 6. Ini dijumlahkan ya. 1 ditambah 0,0083 adalah berapa? 1,0083 dipangkatkan 6. Dipangkatkan 6 hasilnya 1,050844 ya. Dikalikan dengan ini 1 kali 10 pangkat 6. Hasilnya berarti kali 1 juta ya. Hasilnya berapa? 1 juta 50.844,57 ya. Ya, jadi tadi 1,0083 pangkat 6 adalah ya 1,050.844,57 dikalikan 10 pangkat 6 berarti 1 juta ya. Kemudian kita jawab ya. Jadi ini jumlah uang pulan setelah berapa? Ya, setelah 6 bulan. Jadi yang A-nya jumlah uang pulan bulan ya adalah berapa? Ya, 1.050.844,57 rupiah. Kemudian yang B-nya besar bunga yang diterima setelah 6 bulan berapa? Berarti jumlah uang selama 6 bulan terakhir dikurangi jumlah uang awal. Jadi 1.050.844,57 rupiah dikurangi 1 juta. Berapa?
Ya, hasilnya adalah 50.844,57. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa berlatih ya. Selamat berlatih. Semoga kalian meraih prestasi terbaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.